Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Salam sukses untuk kita semua, trader Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan lain-lain. Buat kalian yang sedang mempelajari strategi BBMA, ini cocok banget karena sudah lengkap sekali kalian mempelajari strategi BBMA, ya. Mulai di mana kita melakukan entry, mulai bagaimana kita melihat perubahan tren, mulai bagaimana kekuatan tren ini sedang strong-strongnya, ya. Jadi kalau saya katakan benar-benar paket lengkap dan paket komplit, ya. Cuman satu saja, ya, yang harus diperhatikan adalah kalian memang wajib sabar, apalagi buat kalian yang tradingnya pengennya setiap hari gitu. Itu memang wajib sabar menunggu setup itu jadi, ya. Terus kemudian buat kalian nih yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips Community, ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih, ya. Yang mau belajar bareng silahkan bisa langsung join di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa buka account menggunakan broker yang saya pakai dengan spread yang sangat tipis sekali, ya. Spreadnya tipis jadi enak kita untuk menargetkan entry price, ya. Guys, hari ini saya coba akan berdiskusi dan sharing terkait MHV, ya. Banyak teman-teman yang mungkin saat ini bingung juga menentukan MHV. Sebenarnya MHV itu ini jadi pertanyaan juga buat saya sebenarnya. Kenapa kalian pengen entry di MHV gitu? Padahal secara tekniknya yang diajarkan sama Oma Ali, MHV itu bukan salah satu tempat untuk entry, teman-teman. Entry-nya BBMA saya ingatkan lagi hanya ada di sinyal CSAK dan CSM. Ya, hanya itu saja. Itu sinyal untuk entry-nya kita. Kemudian di mana letak entry-nya? Ya di area re-entry, yaitu Mahi dan Malo. Tapi tidak apa-apa. Kembali lagi bahwa technical analyst itu setiap orang mampu membaca dari berbagai perspektif, ya, dari berbagai sudut pandang. Nah, ini akan saya sampaikan perspektif saya dalam membaca MHV gitu. Jadi kalau kalian sudah punya pandangan sendiri, please no comment, oke? Jangan dijadikan itu sebagai perdebatan. Perbedaan boleh, tapi ini berkaitan dengan hakul yakin kan gitu. Oke, yang pertama, MHV itu akan terjadi setelah terjadi atau terbentuknya yang namanya ekstrim, teman-teman. Ya, sebentar ini saya hapus dulu biar enak, ya. Yang belum nyiapin kopi, siapin dulu kopinya. Ya, pastikan teman-teman kalau mempelajari channel Trader 20 Pips ini, ya, sebelum ngeplay untuk videonya, siapin kopi dulu sama rokok, ya, buat kalian yang memang ahlu hisap nih. Supaya apa? Enjoy gitu, menikmati dari apa yang saya sampaikan, ya. Kita akan ini dihapus dulu aja posisi trade-nya biar nggak kegeser-geser kan. Ya, enak. Ya, kita lihat. MHV itu terjadi setelah adanya ekstrim. Terkadang setelah ekstrim tidak ada MHV, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengharapkan untuk entry di MHV, lah kalau kondisinya setelah ekstrim tidak ada MHV mau apa? Mau nunggu sampai kiamat pun kalau nggak terjadi MHV ya kalian nggak dapat setup. Karena memang itu bukan tempat untuk entry gitu. Karena ya kembali saya katakan tadi, saya ingatkan kembali, saya remind lagi bahwa tempatnya entry itu di re-entry ketika ada sinyal CSAK atau CSM. Sudah itu saja.
Kemudian bagaimana memvalidkan CSAK itu betul-betul valid dan CSM itu betul-betul CSM yang valid? Nah, kalian tonton tuh video sebelumnya, saya sudah pernah jelaskan itu. Atau kalau punya waktu luang, one day one video ya. Jadi video saya kan ini berurutan nih, mulai dari nol, settingan indikator, mulai dari settingan indikator sampai hari ini nih. Saya benar-benar menjelaskan step by stepnya. Dari nol, benar-benar nol. Makanya kalau punya waktu luang gitu ya, siapin kopi, siapin rokok, minimal one day one video untuk mempelajarinya. Oke? Ya. Kita lihat dulu di sini. Yang saya maksud dari MHV yang valid itu ya adalah ketika ada ekstrim, kemudian terjadi MHV. MHV itu kan sebenarnya candlestick yang sudah tidak mampu untuk keluar lagi di luar Bollinger Band atau membentuk CSM. Lah, ini kan kondisinya dia keluar, Mas. Tapi kita lihat di sini teman-teman. Ya. Candle yang kedua reverse ini candle yang membawa momentum cukup kuat untuk melakukan pembalikan. Salah satu cirinya yaitu terjadi new low. Kalau untuk kembali naik ya, pembalikan naik itu berarti setelah ada low, high, lower low, harus ada new low. Begitu juga dengan sell. Setelah ada high, low, higher high, gitu ya, harus ada new high atau new low, itu baru bisa dikatakan sebagai MHV atau market hilang volume. Ya, ini kan sebagai contoh di sini satu candle CSM ini langsung di engulf dengan satu candle hijau ini. Artinya kekuatan candle ini cukup kuat. Apalagi resistennya kemudian di break dan ada CSAK. Itu menandakan bahwa disitulah MHV ini menjadi valid. Kenapa? Karena setelah adanya ekstrim kemudian MHV dan break menjadi CSAK, ini sah menurut saya untuk agresif entry. Kalau saya biasanya langsung agresif entry, sehingga ketika harga turun ini menjadi momen saya untuk meraup profit yang lebih banyak lagi. Kembali lagi kita bahas ya, clue-nya adalah MHV itu terjadi setelah ekstrim dan kemudian membentuk new low atau new high yang posisinya dia tidak mampu untuk melanjutkan menjadi candlestick momentum atau CSM, atau bahasa sederhananya candle yang keluar dari dari Bollinger Band. Kita cari lagi di sini. Ini ada ekstrim, Mas, mana MHV-nya? Tidak ada MHV ya. Kita cari lagi. Ini ada ekstrim ya, kemudian dia terus jadi CSM tuh, jadi CSM, kemudian MHV-nya di mana nih? Kalian lihat, kalian bisa lihat di sini. Jadi yang perlu kalian tandai adalah yang pertama, ketika sudah ada ekstrim, kalian tandai area resisten terakhirnya ya. Sebagai contoh, ini ada ekstrim di sini. Ya, di sini ada ekstrim. Kalian tandai dulu aja. Kalian tandai, kemudian tinggal menunggu high terbaru. Apakah dia mampu menjadi candlestick momentum atau ternyata malah dia menjadi CSAK atau dia menjadi sideway di area sini. Kita lihat di sini. Setelah ada ekstrim, kemudian menjadi new high ya. Setelah ada new high ternyata kekuatan dia untuk reverse tidak mampu untuk mengengulf. Sehingga apa? Kekuatan masih cukup kuat untuk naik. Kemudian terjadi lagi di sini high atau resisten terbaru. Kalian tandai, kemudian ada candle reverse yang kemudian resisten ini ya, resisten terakhir masih di break, berarti kita geser lagi ya. Kemudian ini harga tertinggi atau resisten terakhir ternyata di break menjadi new high di sini ya. Nah, setelah ada new high seperti ini ya teman-teman,
Perhatikan. Ada new high tapi posisi dia sudah di dalam Bollinger Band. Ini salah satu ciri bahwa MHV ini akan terbentuk. Salah satu cirinya itu. Setelah ada ekstrim, ada resisten baru kalian tandai. Kemudian kalau resisten terakhir itu di break, maka dia akan terus melanjutkan sampai ketemu resisten terakhir yang kemudian menjadi new high, ya, terjadi resisten baru. Terus kemudian resisten ini di break, ya, di break. Ini menandakan bahwa perubahan arah tren akan terjadi sebagai case-nya di sini. Ya, sebagai case-nya di sini. Kemudian kita geser lagi aja. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ragu, wah, ini malah di break lagi, oke, di break lagi. Ini resisten terakhir, kemudian bikin new high dan kemudian break. Setelah itu apa yang terjadi? Harga drop. Ya, oke, seperti itu ya, teman-teman. Meskipun MHV itu akan nanti bisa terjadi 2 gelombang, 3 gelombang gitu. Bahkan lebih. Kita belajarnya dari kita belajarnya dari historical aja, karena memang struktur BBMA itu akan terus berulang seperti itu aja gitu, teman-teman. Kita cari lagi setelah ada ekstrim. Nah, ini ada ekstrim. Nih, ada ekstrim. Kalian tandai aja resisten terakhirnya. Kalau resisten itu terakhir di break, maka ini akan menjadi new high. Kita tinggal cari. Oh, sudah ada new high-nya. Ini resisten pertama, ini resisten terakhir atau new high. Kalian tandai dulu di sini. Sampai di mana harga itu akan membentuk CSAK. Ya, tapi kan ternyata akhirnya ini di break kembali. Nah, di break kembali ini akan membentuk new high yang posisi new high-nya atau high terbarunya itu masih di dalam Bollinger Band. Jadi clue yang pertama ada ekstrim, kemudian kalian lihat resisten terakhir. Ya, setelah ada resisten terakhir, wajib resisten yang terbaru atau high yang terbaru itu harus ada di dalam Bollinger Band. Nih contoh, high terakhir atau resisten terakhir. Kemudian dia membentuk high terbaru yang posisi high-nya ini masih di dalam Bollinger Band. Maka ini dinamakan MHV yang kemudian dia menjadi CSAK gitu. Nah, selama ini tidak di break, maka harga itu akan turun. Tetapi ketika MHV ini terus di break dan kemudian ada CSM, yaitu nggak valid, batal posisinya. Makanya tidak saya sarankan kalian untuk entry di level MHV. Karena itu hanya baru pertanda saja bahwa harga sudah ada perubahan, akan mengalami perubahan tren. Ya, kita cari lagi. Ini double extreme. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai MHV, bisa, karena di candle yang ini, candle merah ini akhirnya di engulf ya. Ini ada ekstrim nih, kalian lihat nih. Kalian lihat di sini dari awal mula terjadinya ekstrim. Ekstrim terjadi support, kemudian ini terjadi new low kan, support yang kedua nih, yang dia tidak mampu untuk melepasi Bollinger Band. Apakah ini bisa dikatakan MHV? Bisa, karena market hilang volume di sini. Yang setelah itu harga turun pun tidak membentuk CSM. Kan salah satu cirinya itu. MHV itu adalah candlestick yang tidak mampu lagi untuk melanjutkan pergerakan harga atau CSM. Ya. Kenapa ini akhirnya masih turun lagi? Ya karena di sini tidak ada yang mampu untuk membuat CSAK sehingga dia masih melakukan penurunannya. Kemudian kita tandai lagi di sini support terakhir, dia naik ya kan, ekstrim, TP wajib. Nah, di sini lihat. Ini bisa dikatakan sebagai MHV karena kenapa? Candle yang berikutnya ini mengengulf dan akhirnya mampu menjadi CSAK. Disinilah kita valid untuk entry buy. Kalau kalian
mengandalkan MHV untuk entry, wah itu banyak keseretnya teman-teman. Saya jamin itu banyak keseretnya. Kita lihat lagi di sini ya, ini ada ekstrim mulai dari awal dah, misalkan ya pembentukan ekstrim. Kalau kemarin kan saya sudah menjelaskan antara ekstrim dan CSM itu mana yang diprioritaskan. Itu sudah saya jelaskan. Kalau baru pembentukan pertama seperti ini, ya nggak apa-apa, kita mengikuti adanya CSM, candlestick momentum, yang akhirnya kemudian dikonfirmasi ya di time frame kedua dan time frame ketiganya untuk re-entry. Nah, kita lihat di sini, kita bahas MHV. Ini ada ekstrim, kemudian ada resisten, terbentuk resisten, di break, oke gagal. Cari lagi, ini resisten, di break, oke. Ini masih di luar terus ya, resisten ini masih berada di luar top BB terus. Oke, ini resisten terakhir. Kemudian di break, kemudian membentuk new high. Ya, nah, new high ini posisinya di luar di dalam Bollinger Band. Maka ini dikatakan sebagai MHV. Tinggal tunggu CSHK, ini ada CSHK sell, re-entry masuk ke MA510 high, entry sell, drop. Kalau kita entry di area sini, ini penurunannya sampai berapa? 300 ya. 300 pip guys. Nih penurunannya. Kemudian di sini membentuk lagi tadi MHV valid, kemudian ada CSHK, re-entry, buy lagi. Jadi seperti itu sebenarnya teman-teman. Salah satu cara kita mengetahui adanya MHV. MHV itu bisa terbentuk sebagai new high atau new low, yang posisinya itu new high dan new low itu dia berada di dalam Bollinger Band. Ya, itu baru enak kita untuk melakukan setup entry-nya. Ya paling tidak TP1 tuh dapat itu teman-teman. Nah, kalau seperti ini double extreme, ini bisa dikatakan sebagai MHV juga. Nih. Ya. Ini resisten terakhir atau harga tertinggi terakhir, kemudian dia reverse TP wajib ya. Ada pembalikan, dia koreksi, targetnya dia hanya di MA510 dan di area ini menjadi area re-entry-nya jadi CSM, harga naik kembali dan membentuk new high. Setelah ada new high, apa yang terjadi teman-teman? Dia drop membentuk CSHK sell. Yang dilanjutkan lanjut menjadi CSM, ini cukup kuat. MA510 high menjadi area entry kita dan harga drop. Kita lihat penurunannya di sini sampai 250 pips. Ya. Ngeri kan? Enaknya gitu teman-teman. Meskipun di sini akhirnya naik lagi, tapi lihat teman-teman, selama ya high ini tidak di break, maka ini bisa dijadikan sebagai area entry kita nantinya. Nah, tandai ini kan menjadi area supply ya. Touch, drop. Kemudian di sini di break, maka di berikutnya ini akan dijadikan sebagai area entry nantinya untuk buy. Kemudian di break lagi menjadi area sell. Seperti itu aja terus teman-teman. Di break lagi menjadi area buy. Lihat di kotak hijau ini. Ini menjadi touch-nya ya. Menjadi area. Kalau ini di flip, maka itu dijadikan sebagai area switching transaksi kita. Kalau mau sesimpel itu bisa saja PBMA itu. Tapi paling tidak teman-teman memahami bahwa salah satu ciri dari MHV adalah yang pertama harus ada ekstrim, kemudian terbentuk new high atau new low yang posisinya itu masih berada di dalam Bollinger Band. Tidak mampu lagi untuk keluar. Tinggal menunggu CSHK terjadi, maka disitulah kalian sudah bisa menemukan setup untuk entry. Ya. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Kalau misalkan memang ada yang belum paham, silahkan diskusikan di grup ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join di grup. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe. Dan buat kalian yang mau private mentoring juga silahkan bisa langsung menghubungi admin yang ada di Telegram ya. Terima kasih.
See you next time and bye bye.